Kita melakukan kegiatan apapun, kita membutuhkan bimbingan Allah. Dan demikian, ya kita berharap bimbingan Allah itu selalu bersama kita saat kita melakukan aktivitas apapun. Setiap hari kita melakukan berbagai aktivitas, baik untuk mengatasi masalah atau untuk mengejar cita-cita. Tentu kita berharap semua masalah bisa teratasi dan semua cita-cita tercapai tanpa menimbulkan masalah baru. Hal ini insya Allah bisa tercapai jika tujuan kita benar, cara atau metode yang kita gunakan benar, sarana yang kita gunakan juga benar, dan kita tidak mencampuri kebenaran dengan kebatilan. Untuk itu, kita sangat membutuhkan bimbingan Allah dari waktu ke waktu. Karena kita seringkali dihadapi ketidaktahuan, ya, lack of knowledge. Lack of knowledge itu bahasa Arabnya jahal, kebodohan. Ya. Kita seringkali ketika mau melakukan sesuatu, kita kurang pengetahuan di bidang itu. Karena problem kita setiap hari itu silih berganti. Dan kadang-kadang kita juga dihinggapi kelupaan, sehingga kurangnya pengetahuan, lupanya kita terhadap pedoman-pedoman yang ada dan sebagainya, itu kita lalu sering melakukan kesalahan. Kadang-kadang kita didominasi oleh hawa nafsu kita sendiri, seperti misalnya buru-buru marah, atau sedang kesal, atau sedang dendam, atau dengki. Nah, kalau kita dihinggapi dominasi hawa nafsu yang semacam itu, seringkali kita meleset dalam menarget cita-cita, atau kita justru menimbulkan masalah baru ketika kita berusaha menyelesaikan satu masalah. Sebagaimana kita ketahui, misalnya contoh yang awal di sejarah kemanusiaan, Nabi Adam sendiri itu melakukan pelanggaran karena lupa, karena kelupaan. Jadi di dalam diri kita sendiri ini ada kelemahan-kelemahan yang menyebabkan kita itu melakukan kesalahan. Nabi Adam pernah dijanjikan oleh Allah akan tetap berada di surga asal tidak makan bagian dari pepohonan yang ditunjuk oleh Allah itu. Tapi karena dia lupa, ketika dibujuk oleh setan, setan memberi nama pohon itu pohon abadi atau buah khuldi. Jadi yang memberi nama buah khuldi itu setan. Nah, Allah di dalam Al-Quran tidak memberi nama, ya. Hanya jangan mendekati pohon ini. Tapi setan, iblis bilang ini namanya pohon abadi. Kalau kamu mau makan ini, kamu akan abadi kekal di surga. Nah, Nabi Adam lupa akan pesan Allah, lalu menuruti ajakan setan. Allah menceritakan, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasi walam najid lahu azma. Sungguh kami telah perintahkan kepada Adam dahulu, lalu dia lupa akan perintah itu, dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Nah, sekaligus ini juga pelajaran bagi kita. Memang kita punya kelemahan suka lupa. Salah satu cara mengatasinya gimana? Kemauan yang kuat. Nah, kemauan yang kuat itu bisa memperkecil kemungkinan lupa. Dominasi hawa nafsu juga bisa menyebabkan penyimpangan dalam perilaku. Contohnya, itu tadi Nabi Adam, anaknya Nabi Adam sendiri juga melakukan kesalahan gara-gara dominasi hawa nafsu yang ada pada dirinya, dan dia tidak mampu mengatasi hawa nafsu itu, yaitu Kabil.
Ceritanya Kabil dan Habil saya kira semua sudah mengetahui. Karena Kabil didominasi oleh hawa nafsunya sendiri, sehingga dia membunuh adiknya sendiri. Bahasa yang digunakan oleh Allah untuk menceritakan itu, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Fatawwa'at itu artinya menundukkan. Menundukkanlah kepada dia hawa nafsunya sendiri. Hawa nafsunya menundukkan dia sehingga dia membunuh adiknya, lalu jadilah dia orang yang merugi. Ya, jadi kita mesti waspada. Hawa nafsu penting. Ya, tanpa hawa nafsu kita tidak bisa mempertahankan hidup. Tapi tidak boleh hawa nafsu itu mendominasi kita. Ya, akal kita harus di atas hawa nafsu. Terus lupa itu juga penting. Kalau kita tidak pernah lupa, kita itu akan dendam terus. Suami istri nggak pernah rukun karena begitu terjadi kesalahan terus dendamnya terus-terusan. Tapi karena lupa, ya udahlah yang kemarin kita lupakan aja gitu. Tapi kalau kita nggak waspada, kelupaan itu bisa menyebabkan kita melakukan kesalahan. Dan Allah mengingatkan bahwa manusia bisa tersesat jika tunduk kepada hawa nafsu dan tidak mengikuti bimbingan dari Allah. Ayat ini sering saya kutip karena memang ini penting bagi menurut saya ya. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Siapakah yang lebih sesat dibanding orang yang mengikuti hawa nafsunya sendiri tanpa bimbingan dari Allah. Jadi hawa nafsu penting, tetapi ketika kita melampiaskan hawa nafsu itu harus mengacu kepada bimbingan Allah atau petunjuk dari Allah. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, biasanya orang yang zalim itu yang tidak mampu mengatasi hawa nafsunya sendiri. Dan kita pun dianjurkan agar kita sering-sering mohon bimbingan dari Allah. Minimum Allah menganjurkan kita meminta bimbingan itu 17 kali dalam satu hari. Karena apa? Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fatihah itu ada ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Padahal setiap rakaat kita harus membaca Al-Fatihah. Berarti setiap rakaat kita memohon bimbingan kepada Allah. Nah, kalau satu hari itu 17 rakaat, berarti 17 kali. Bimbingan Allah itu bisa berupa directives. Directives itu pengarahan atau petunjuk arah begitu. Nah, bisa juga berarti rasa kecocokan di dalam hati. Nah, yang kita mohon kepada Allah ini dua-duanya. Kita mohon supaya diberi pengarahan setiap saat. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, sebenarnya kita sambil berharap nanti Allah memberi kita pengarahan. Nah, tapi membaca saja tidak cukup. Hati kita harus kita tundukkan sehingga begitu ada informasi dari Allah, kita saya cocok dengan ini. Merasa saya cocok dengan ini dan saya mau pakai, itu adalah petunjuk atau bimbingan yang langsung di hati. Itu yang disebut at-taufiq. Bimbingan Allah sebenarnya sudah disediakan dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Pada waktu Allah memerintahkan Nabi Adam dan Ibu Hawa untuk keluar dari surga, Allah berjanji akan selalu mengirimkan bimbingan kepada kita, kepada Nabi Adam dan anak cucunya, dari generasi ke generasi. Coba firman Allah ketika menyuruh mereka keluar, qul nahbitu minha jami'a. Kami katakan,
keluarlah, turunlah kalian dari surga, semuanya. Ya, semuanya ini ya Nabi Adam, Ibu Hawa dan juga iblis. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, nanti kalau ada datang kepada kalian itu petunjuk atau bimbingan dariku, ya. Jadi Allah sudah janjikan nanti kalau kalian menerima petunjuk dariku, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan perlu merasa takut dan tidak perlu merasa sedih. Jadi, orang yang mau mengikuti bimbingan Allah, hidupnya akan tentram, aman, terbebas dari takut dan sedih. Ini saya sudah sering menyebut ini karena menurut pemahaman saya, bahagia itu tidak ada yang melebihi daripada fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada takut dan tidak ada sedih. Karena orang memiliki harta sebanyak apapun, tapi kalau masih ada ketakutan dalam hidupnya, itu bukan bahagia. Atau sedih, nah itu juga tidak bahagia. Maka bahagia itu bila terbebas dari takut dan sedih. Tentu ada caranya yang dulu sudah sering saya sebutkan, misalnya supaya tidak pernah sedih bagaimana, kita jangan pernah mencintai yang bisa hilang, kita cintai yang tidak pernah hilang. Karena sedih itu terjadi ketika kita kehilangan sesuatu yang kita cintai. Maka kalau kita tidak ingin sedih, caranya jangan pernah mencintai yang bisa hilang. Cinta kita kepada yang tidak pernah hilang, yaitu Allah. Bagaimana menghindari takut? Menghindari takut ini gampang-gampang sulit. Gampang diomongkan tapi sulit dilaksanakan. Karena apa? Semua yang dilarang oleh Allah itu kalau kita langgar pasti menyebabkan ketakutan. Mulai dari yang kecil, bohong kan? Bohong itu dilarang oleh Allah. Begitu seseorang itu bohong, dia itu ketakutan. Tentu ketakutannya magnitudenya itu bisa besar bisa kecil, tergantung masalahnya itu seberapa besar. Buktinya kalau ketakutan apa? Deg-degan. Deg-degan itu kan tanda ketakutan. Jadi kalau kita ingin terbebas dari ketakutan, jangan pernah melanggar larangan Allah. Begitu seseorang melanggar, maka dia akan merasakan ketakutan. Seiring dengan perkembangan pola pikir dan budaya manusia, Allah membuat bimbingannya itu makin hari makin lengkap dan makin sempurna. Sehingga bimbingan itu bisa mencakup segala permasalahan dalam hidup. Bimbingan Allah yang paling mutakhir adalah Al-Quran, yang dicanangkan untuk seluruh umat manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Jadi Al-Quran itu pedoman atau petunjuk untuk semua manusia, muslim maupun non-muslim. Cuma yang non-muslim tidak mau mengikuti, tapi sebenarnya itu didesain untuk mereka juga. Firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, di sini dikatakan petunjuk bagi manusia berarti seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di situ pun ada penjelasan yang rinci dari petunjuk-petunjuk itu, serta pemisah antara mana yang benar dan mana yang salah. Tapi sayang, tidak semua orang bersedia menggunakan Al-Quran sebagai bimbingan. Hanya orang yang bertakwa, yaitu yang antara lain rendah hati, yang bersedia membuka hatinya, yang mau mengakui kebodohannya di hadapan Allah, dan yang mau peduli dan empati terhadap nasib orang lain. Jadi Al-Quran itu pedoman untuk manusia secara keseluruhan. Cuma yang mau mengambil manfaatnya hanya sekelompok orang kecil
yaitu orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dia adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di surat yang sama tadi, yang ayat 185, Al-Quran disebut sebagai hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Tapi di ayat nomor 2 disebutkan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini artinya yang bisa mendapatkan benefit dari Al-Quran adalah orang yang bertakwa. Allah merincikan orang bertakwa yang kayak apa sih yang bisa mengambil manfaat, tentu dengan kriteria-kriteria tertentu. Bertakwa itu tidak hanya sholat, puasa saja, ya, termasuk perilaku. Nah, kalau di ayat ini diuraikan di ayat berikutnya, yang mengimani, yang ghaib, yang melaksanakan sholat, yang mau bersedekah dan mau mempercayai kitabnya dan sebagainya. Nah, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Lalu gimana sih kok orang bertakwa bisa mendapatkan manfaat? Karena mereka itu memang sudah menata hatinya untuk rendah hati. Dan orang-orang yang tidak bertakwa itu seringkali merasa diri lebih, bahkan kadang-kadang menganggap Quran itu kan kuno, itu kan diturunkan 14 abad yang lalu, udah ketinggalan zaman. Itu orang yang semacam itu tidak akan bisa mendapatkan hidayah, karena Al-Quran itu kapanpun selalu relevan, kapanpun selalu relevan. Nah, orang-orang yang tidak bertakwa, termasuk mereka yang mengaku beragama Islam tapi tidak memenuhi kriteria takwa, tidak bisa mengambil manfaat dari ajaran Al-Quran. Meskipun ajaran-ajarannya bagus untuk mereka, ajarannya bagus, tapi orang-orang itu yang tidak bertakwa tidak akan bisa mendapatkan manfaatnya. Allah berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran yang di dalamnya ada obat, terutama obat hati, obat kejiwaan, wa rahmatul lil mu'minin, dan kasih sayang bagi orang yang beriman. Ya, bagaimana tidak kasih sayang? Al-Quran kan mengajarkan kedamaian. Kalau manusia tinggal di dunia ini melaksanakan ajaran Al-Quran, maka insya Allah hidupnya damai. Nah, kalau damai itu enak. Tapi kalau suka berantem, ya mereka tidak benar-benar bertakwa. Tadi saya sebutkan yang tidak bertakwa meskipun dia mengaku beragama Islam. Jadi tidak semua orang mengaku Islam itu bertakwa. Yang bisa betul-betul mendapatkan benefit adalah orang yang bertakwa. Nah, orang yang tidak bertakwa itu zalim pada diri sendiri. Wala yazidu zalimina illa khasara. Al-Quran itu hanya menambah kerugian bagi orang-orang yang zalim. Kalau kita menggunakan Al-Quran sebagai bimbingan, maka setiap saat kita akan melakukan aktivitas dalam rangka mengatasi masalah atau dalam rangka mengejar cita-cita, kita mesti menggunakan Al-Quran sebagai rujukan utama. Jadi begitu ada problem, ingin bagaimana cara mengatasinya ini, rujukan nomor 1 Quran. Baru nanti mencari cara-cara teknis. Jadi Quran adalah pedoman utama, itu pegang dulu. Kemudian teknisnya kita boleh mengembangkan dengan ilmu-ilmu yang lain, tetapi tetap mengacu kepada Al-Quran. Ya. Ajaran Al-Quran kita gunakan sebagai pedoman kebijakan dan pedoman untuk langkah-langkah strategis. Setelah itu baru kita menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi
untuk menentukan langkah-langkah teknis dan detail. Misalnya, ketika kita menjual barang atau jasa, kita pegang erat-erat pedoman Al-Quran bahwa kita tidak boleh mengurangi hak pembeli. Nah, pedoman umumnya jangan mengurangi hak pembeli. Nah, itu kan bisa dengan berbagai cara mengurangi hak pembeli. Nah, itu maka kita hindari. Nah, mengurangi hak pembeli itu bisa hak timbangan, kalau itu membelinya itu ditimbang, atau kualitas yang seringkali dikurangi kualitasnya itu bangunan itu seringkali dikurangi karena temboknya itu kan tertutup, besi-besinya itu seberapa besar, kualitasnya kayak apa itu kan setelah jadi nggak kelihatan gitu. Nah, itu makanya banyak sekali orang mengurangi hak pembeli itu di bidang konstruksi. Nah, kita hati-hati, pegang erat-erat. Auful kaila wala takunu minal mukhsirin. Penuhilah timbangan dan kalian jangan mengurangi. Wazinu bil qistasil mustaqim. Timbanglah dengan tepat, yang pas, yang benar. Wala tabkhasun nas asya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan kalian jangan mengurangi hak manusia sedikit pun. Dan kalian jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Kerusakan di sini yang dibicarakan masalah perdagangan, masalah bisnis. Kok dikatakan pengerusakan? Jadi pengerusakan itu tidak hanya pengerusakan lingkungan. Justru yang lebih berat itu pengerusakan di bidang tatanan hidup. Perdagangan itu tatanan hidup. Supaya kita itu bisa survive, bisa mendapatkan penghasilan dan sebagainya, itu banyak sekali harus melalui perdagangan. Kalau perdagangan itu sistemnya dirusak, ya maka kehidupan ini menjadi rusak. Nah, karena itu kita hindari melakukan pengerusakan, termasuk atau bahkan terutama pengerusakan sistem kehidupan. Dengan pedoman ayat ini kita mesti menghindari korupsi, menghindari markup, mengurangi tidak boleh kita mengurangi bantuan untuk orang-orang miskin. Bantuan orang-orang miskin diambil sebelum diserahkan. Ini marah sekali ya. Dan memang sulit memang itu sulit dilacak, dan oleh karena itu orang-orang mengambil hak orang miskin itu dengan gampang, atau mereka tuh senang sekali mengambil dari situ karena kalau dibagi kepada miskin itu kan nggak ada kwitansi. Terus mengurangi jatah untuk beasiswa. Jadi misalnya beasiswa tiap bulan mendapatkan 50.000 misalnya, terus diambil sebagian yang diberikan dikurangi, atau minta pungutan atas bantuan ambulan untuk rumah sakit. Ya, misalnya pada rumah sakit dapat bantuan tapi harus membayar sekian puluh juta. Ya, itu pemerasan namanya dan sebagainya. Itu kita hindari semua. Dalam hal mengambil hak orang lain yang sangat rawan dan seringkali tidak dianggap serius adalah harta waris bagi anak yatim. Seringkali kakak yang paling tua mengambil hak adiknya yang yatim, yang umurnya waktu itu belum cukup untuk memahami harta warisan. Bahkan kadang-kadang ibu kandung sendiri yang mengambil harta warisan anaknya yang yatim dengan cara tidak segera membagi warisan setelah bapaknya anak ini meninggal dunia. Ini ya dibagi nantilah, ini kan masih ada ibu dan sebagainya. Nggak bisa, itu karena ada kemungkinan nanti haknya anak yatim itu akan dikurangi atau bahkan akan habis.
Innal ladzina yakuluna amwalal yatama dzulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, mereka sebenarnya makan api yang dimasukkan ke dalam perutnya, dan besok di akhirat mereka akan masuk ke neraka sa'ir. Ketika kita ingin memperoleh rizki yang banyak, ini menggunakan Al-Quran sebagai pedoman ya. Ketika kita ingin memperoleh rezeki yang banyak, kita juga mesti berpedoman pada bimbingan Allah di Al-Quran. Kita mengetahui bahwa bahan makanan kita bersumber pada makanan dan binatang, dan hanya Allah saja yang bisa menumbuhkan tanaman dan binatang. Artinya, selain Allah tidak bisa memproduksi bahan makanan untuk kita. Oleh karena itu, ketika kita menginginkan rezeki, kita mintanya hanya kepada Allah saja, bukan kepada pihak lain, siapapun juga. Jadi ada peringatan dari Nabi Ibrahim yang dikutip di Al-Quran. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak memiliki rezeki untuk kalian. Bagaimana bisa memiliki rezeki? Apapun yang disembah, apalagi pada waktu itu yang disembah itu patung. Menolong diri sendiri saja tidak bisa, apalagi membuat tanaman bisa tumbuh makin besar dan berbuah. Oleh karena itu, fabtaghu indallahir rizq. Mintalah rizki kepada Allah saja. Terus supaya kita bisa diberi rizki oleh Allah dengan baik, wa'buduhu washkurulah. Mengabdilah kamu kepada Allah, nanti kamu akan dikasih rizki, dan bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un. Toh besok kalian akan dikembalikan kepada Allah. Jadi kalau kita ingin rezeki, nomor satu pertama mintanya kepada Allah. Ini banyak orang yang mintanya kepada pihak lain, apakah partai atau kingmaker, terus dia tunduk patuh sampai kadang-kadang itu lupa sholat, malah kadang-kadang terpaksa harus mencuri, terpaksa harus korupsi, karena kalau kepingin mendapatkan jabatan itu suka-suka harus membayar mahar begitu. Nah, karena maharnya mahal, terpaksa ya dia merasa terpaksa mencuri atau korupsi. Nah, kalau kita minta rezeki kepada Allah, maka Allah menunjukkan caranya di Al-Quran. Allah membimbing kita agar kita bertakwa, lalu Allah akan memberi kita rezeki yang banyak. Loh, ini gimana sih kaitannya apa? Kalau kita kepengen mendapatkan rezeki yang banyak, caranya bertakwa. Nyambung nggak? Nah, ini firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi solusi kepada dia. Solusi tidak disebutkan solusi itu apa, artinya solusi secara umum. Punya problem apapun pasti terselesaikan kalau bertakwa. Dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberi rezeki dengan dari arah atau jumlah yang tidak disangka-sangka. Apa hubungannya antara takwa dan rezeki yang banyak? Tentu ada hubungan yang sangat erat antara ketakwaan dan banyaknya rezeki. Bukankah ketakwaan itu meliputi kejujuran, menepati janji, memenuhi takaran sesuai dengan kesepakatan, tolong-menolong, bertutur kata yang baik, selalu adil, rendah hati, dan selalu berusaha berbuat yang terbaik. Itu kan termasuk kriteria takwa. Kalau kriteria takwa itu dijalani, insya Allah rezeki itu gampang. Kriteria ketakwaan semacam itu adalah yang dicari oleh pembeli, yang dicari oleh investor, yang dicari oleh partner bisnis, dan sebagainya. Karena kalau orang
misalnya dia supplier, dia berusaha berjanji akan memberi barang, akan dideliver pada tanggal 15 Agustus, tapi kemudian pada tanggalnya tidak tidak ada barangnya. Oh, itu bisa merugikan pembelinya, karena misalnya ini, saya mau membeli barang itu, saya minta tanggal 15 Agustus sudah jadi, karena habis itu saya packing dan kemudian saya masukkan dalam kontainer, lalu dibawa ke pelabuhan. Saat itu kapal sudah menunggu di pelabuhan, terus proses lebih lanjut itu lancar. Tapi kalau tanggal 15 Agustus barangnya tidak ada, maka saya tidak bisa mengirimkan barang itu tepat waktu. Kapalnya sudah berangkat, tidak bisa mengirimkan barangnya. Kalau tidak bisa mengirimkan barangnya padahal kontrak sudah ditandatangani, maka dia akan kena penalti. Jadi menjadi rugi. Orang yang suka ingkar janji itu rezekinya akan sulit, dia mempersulit rezekinya sendiri. Ya. Kriteria ketakwaan semacam ini adalah yang dicari oleh semua partner bisnis. Kejujuran misalnya, sekarang ini merupakan fenomena langka, dan karena itu jika seseorang berbisnis dengan jujur, maka dia memiliki potensi untuk menjadi kaya. Kejujuran itu penting, ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah dengan jujur yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu tidak pernah bohong, kalau kamu mengatakan apa adanya, maka perilaku kalian itu akan wajar. Perilaku kalian itu akan solih. Solih itu artinya proper, akan wajar. Dan Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Jadi bertutur kata yang pas itu penting, karena sekarang ini sulit mencari orang yang jujur. Jadi saya dulu ketika aktif sebagai wartawan, kalau ada investor mencari partner, saya tanya apa sih kesulitannya mencari partner dalam bisnis. Umumnya dari berbagai negara itu jawabannya serupa. Nomor satu problemnya adalah ketidakjujuran. Jadi mencari orang jujur itu sulit. Orang-orang yang bertakwa juga pasti berusaha menepati janji. Satu karakter yang dibutuhkan untuk kepastian dalam menyusun jadwal kegiatan bisnis. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Penuhilah janji Allah ketika kalian membuat janji. Coba perhatikan. Kita berjanji dengan orang lain, tapi istilahnya yang dipakai oleh Allah, tepatilah janjimu kepada Allah. Jadi ketika kita berjanji dengan seseorang, dengan partner bisnis, pada saat yang sama kita itu membuat janji dengan Allah. Jadi sekaligus segitiga. Kalau kita mengingkari janji dengan partner bisnis kita, otomatis kita mengingkari janji dengan Allah. Kalau kita menepati, berarti kita menepati janji kita dengan Allah. Lagi, orang-orang yang bertakwa ketika berbisnis berangkat dengan semangat menolong. Oleh karena itu, mereka cenderung memberi kemudahan kepada pembeli dan partner bisnisnya. Jadi berangkatnya lebih ke menolong daripada mencari profit. Tentu orang berbisnis itu kepengen profit, tapi yang ditonjolkan bukan profitnya, yang ditonjolkan menolongnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan bermusuhan. Ini penting nih pada zaman sekarang ini, masya Allah. Nah, jadi ketika kita
uh, melakukan bisnis apapun, kita uh, selalu berusaha memberikan kemudahan. Ini yang kentara itu teknologi belakangan ini makin hari itu kan makin memberi kemudahan. Sepeda motor kok sulit mengendarainya, bagaimana supaya gampang, supaya setiap orang bisa memakai, terutama ibu-ibu, dibikin persnelennya itu otomatis, matik begitu. Itu memberi kemudahan. Terus bagaimana supaya tidak ribet, terus tombolnya dibuat mudah dan dekat dan sebagainya. Nah, itu kalau niatnya itu untuk menolong orang, itu ada pahalanya. Tapi seringkali bukan itu. Seringkali itu hanya untuk kompetisi saja. Lagi, orang-orang yang bertakwa itu cenderung bertutur kata yang baik. Sikap semacam ini juga disukai oleh orang-orang di lingkungan bisnis. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzaghu bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku supaya mereka bertutur kata yang terbaik. Jadi bukan hanya baik, tapi yang terbaik. Ini ayat kalimat berikutnya menggelitik. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Setan itu berusaha menimbulkan perselisihan atau selalu menggoda di antara kalian. Apa hubungannya bertutur kata yang baik dan setan? Iya, setan itu selalu mengintai kita, selalu mengitari kita. Kalau ada seseorang bicaranya itu tergelincir, meleset sedikit, langsung setan itu masuk, kemudian memanas-manasi supaya menjadi pertikaian. Jadi kita jaga agar jangan sampai terjadi perselisihan, pertikaian. Kita pilih kata-kata yang baik. Apalagi kalau di bidang politik. Ada orang yang populer sekali, itu pasti dicermati itu kata demi kata. Tapi begitu ada satu kata saja langsung digoreng, Nah itu setannya masuk. Orang yang bertakwa juga cenderung rendah hati, tidak sombong. Allah menganjurkannya, waqfid janahaka lil mu'minin. Rendahkanlah sayap-sayapmu terhadap orang-orang yang beriman. Rendahkan sayap itu kata kias, artinya rendah hati kepada siapa saja. Nah, itu akan disukai oleh partner-partner bisnis, apakah sebagai pembeli atau investor dan sebagainya. Alhasil, kalau kita ingin hidup baik, tentram, aman dan bahagia, kita selalu mohon bimbingan Allah dengan selalu mengacu kepada firman-firman-Nya di Al-Quran yang dijelaskan oleh Rasulnya Muhammad SAW. Al-Quran menjamin akan membebaskan kita dari kehidupan yang serba gelap menuju ke kehidupan yang serba terang. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Dialah Allah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang jelas untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju ke cahaya. Sesungguhnya Allah Maha Santun dan Maha Penyayang. Jadi kita setiap kali melakukan kegiatan mesti berusaha mencari pedoman atau bimbingan dari Allah. Nah, bimbingan itu sudah disediakan berupa Al-Quran. Karena sudah disediakan, maka apapun yang akan kita lakukan, kita mesti merujuk ke Al-Quran. Setelah itu baru kita belajar secara teknis. Jadi seperti ilmu psikologi misalnya, ilmu jiwa, itu kita terapkannya setelah ambil ayat Al-Quran dulu, baru kemudian kita terapkan dari psikologi. Kalau kita mau membangun
membangun rumah dan sebagainya. Kita mengambil pedoman Al-Quran dulu, terus kemudian uraiannya kita bisa mengambil misalnya dari ilmu arsitektur, teknik sipil dan sebagainya. Jadi Al-Quran posisinya yang paling tinggi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ringkasannya, kita membutuhkan bimbingan Allah dalam segala aktivitas agar tidak dihinggapi kebodohan atau tidak didominasi hawa nafsu. Allah membimbing kita dengan Al-Quran, maka kita selalu merujuk kepadanya saat beraktivitas. Misalnya ketika berbisnis, kita praktekkan bimbingan dalam Al-Quran, yaitu kejujuran, menepati janji, memenuhi takaran, tolong menolong, bertutur kata yang baik, selalu adil, rendah hati, dan selalu berusaha berbuat yang terbaik. Demikian, semoga Allah selalu membimbing kita dalam melakukan segala aktivitas. Amin. Amin ya rabbal alamin.